Ogrun, memimpin dengan kekuatan langit yang besar. Pasifnya menghubungkan serangan dasar miliknya dengan jiwa musuhnya, yang memberikan damage berkelanjutan. Jika mereka tidak dapat melepaskan rantai dengan cukup cepat, rantai tersebut memberikan damage lebih sering dan memberikan damage magis tambahan saat durasi rantainya berakhir. Skill 1 mengabaikan medan. Skill ini memiliki dua fase, menciptakan jalur selama fase pertama dan memberikan damage magis pada target yang terkena jalur tersebut. Saat menabrak dinding atau life-death border yang dibuat oleh skill 2, kecepatannya bertambah dan menciptakan bridge of passing saat mengenai dinding. Saat Ogrun berada di jalurnya, dia dapat bergerak menembus dinding dan mendapatkan bonus kecepatan gerakan. Saat berada di bridge, dia mendapatkan bonus kecepatan gerakan yang besar dan menyebabkan slow ke musuh di sekitar. Menggunakan skill tersebut lagi akan membuatnya masuk ke status Seer, yang bisa menghabisi musuh dengan HP rendah secara instan. Skill 2 adalah skill damage output utamanya, menimbulkan damage dan menyebabkan slow ke musuh di depannya. Skill ini menciptakan life-death border yang menimbulkan damage, efek slow, dan menandai musuh yang menyentuhnya. Serangan dasar berikutnya juga memberikan damage tambahan hingga ketiga target yang ditandai di dekatnya dan memulihkan HP-nya. Ultimate-nya memiliki crowd control dan recovery, menyebabkan knockback ke musuh di sekitar, menimbulkan damage, dan memulihkan HP-nya sendiri. Dia juga menciptakan spirit untuk membantunya dalam pertempuran. Dia memasuki mode Seer setelah menggunakan ulti, menghabisi musuh dengan HP rendah secara instan. Ini adalah combo umum miliknya. Gunakan skill 1 untuk menembus dinding dan memasuki pertempuran dengan cepat, lalu tandai beberapa musuh dengan skill 2, dan poke musuh dengan serangan dasar yang diperkuat. Gunakan fase 2 dari skill 1 untuk memicu mode Seer, atau gunakan ultimate untuk memicu mode Seer saat HP-mu rendah dan memulihkan sebagian HP. Musuh akan terkena crowd control dari spirit, lalu akan dihabisi ketika HP-nya rendah. Saat dalam posisi yang kurang menguntungkan, gunakan skill 2 untuk menandai musuh, lalu gunakan skill 1 dan dinding untuk memberikan damage, dan habisi musuh saat HP-nya rendah dengan fase 2 dari skill 1. Pelajari skill 2 di level 1, karena menggunakannya saat jungling akan menyerang 2 monster sekaligus. Setelah level 2, tingkatkan kecepatan jungling dengan skill 1 yang mengabaikan medan dan menyebabkan efek Grievous pada monster. Setelah membuka ultimate di level 4, kemampuan bertahan hidup dan keahliannya membersihkan musuh meningkat, sehingga ia dapat menggunakan skill 1 untuk membantu rekan tim dan menyerbu jungle musuh. Selama team fight, ia harus masuk setelah musuh menggunakan skill crowd control utamanya dan menggunakan efek pemulihan dari ultimate dan skill 2 untuk poke musuh, lalu menghabisi mereka dengan damage output dari rekan setim. Saat dikejar, gunakan skill 1 untuk mengabaikan medan dan melarikan diri dengan cepat. Dia harus fokus pada farming di early game dan sesekali membantu rekan timnya dengan menerobos tembok. Selama mid game hingga late game, daya tahannya meningkat dengan perlengkapan yang tepat. Tetapi, ia tetap harus mengikuti grupnya untuk memberikan damage bersama carry dan membantu membersihkan musuh. Singkirkan kegelapan! Melintasi hidup dan mati! Kematian adalah akhir perjalananmu.